warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titania Agustin, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, jurusan Ekonomi Pembangunan dengan NIM B300.831 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah evaluasi proyek. Ekowisata menuju pembangunan berkelanjutan. Ada 12 dimensi untuk mencapai pariwisata berkelanjutan. Yang pertama adalah kelangsungan ekonomi. Membangun kelangsungan hidup dan daya saing ekonomi destinasi dan usaha pariwisata untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang. Yang kedua adalah kemakmuran lokal. Memaksimalkan kemakmuran ekonomi untuk masyarakat setempat. Yang ketiga adalah kualitas pekerjaan. Memperkuat dan meningkatkan kualitas pekerjaan yang didukung oleh pariwisata, termasuk tingkat gaji, kondisi layanan, dan tersedia tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, dan disabilitas. Yang keempat adalah kesetaraan sosial. Ekowisata menghasilkan distribusi manfaat yang adil dan inklusif bagi ekonomi lokal untuk menerima manfaat yang lebih baik dan meningkatkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat miskin. Yang kelima adalah pemenuhan pengunjung, memberikan keamanan, kepuasan, dan pengalaman bagi pengunjung. Yang keenam adalah pengendalian lokal, melibatkan dan memberdayakan masyarakat lokal untuk merumuskan perencanaan, pengambilan keputusan, dan manajemen untuk pengembangan pariwisata di masa depan. Yang ketujuh adalah kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal dengan memperbaiki struktur sosial dan akses pada sumber daya, fasilitas, dan sistem pendukung kehidupan. Yang kedelapan adalah kekayaan budaya, menghormati dan meningkatkan warisan sejarah, budaya otentik, dan tradisi dan budaya lokal yang khas. Yang kesembilan adalah integritas fisik, meningkatkan kualitas pemandangan untuk menghindari kerusakan fisik dan visual lingkungan lokal. Yang kesepuluh adalah keanekaragaman hayati, melestarikan kawasan alam, habitat, satwa liar, dan melestarikan layanan ekosistem di lingkungan lokal. Yang ke-11 adalah efisiensi sumber daya, meminimalkan penggunaan kelangkaan sumber daya dan sumber daya terbarukan dalam pembangunan dan fasilitas pariwisata. Yang ke-12 adalah kemurnian lingkungan, meminimalkan polusi udara, air, dan tanah generasi limbah oleh perusahaan pariwisata dan pengunjung. Kriteria tersebut saling terkait dan saling menguntungkan untuk setiap dimensi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan proyek. Dalam aspek tertentu dari analisis ekonomi, hasil dari proyek output ekowisata menghasilkan lingkungan yang berkelanjutan serta kelayakan ekonomi. Untuk memberikan daya saing dalam proyek ekowisata yang menekankan pada bidang-bidang berikut. Yang pertama adalah memahami pasar. Mengidentifikasi potensi pasar seperti menilai permintaan pengunjung atau kondisi pasar, pola, dan selera perjalanan, atau pertanyaan penelitian pasar untuk melakukan pola dan preferensi permintaan. Yang kedua adalah menjaga kondisi perdagangan yang baik, meningkatkan efisiensi proses administrasi dan pengurangan birokrasi dengan agenda kemitraan bersama, memperkuat pasokan tenaga kerja dan meningkatkan kapasitas pembangunan dengan meningkatkan keterampilan masyarakat lokal menjadi tenaga kerja terampil, menyediakan aksesibilitas yang baik ke lokasi pariwisata dengan meningkatkan infrastruktur yang mengurangi biaya transportasi. Yang ketiga adalah memberikan kepuasan pengunjung, menjaga kualitas layanan untuk setiap pengalaman kunjungan, meningkatkan daya saing melalui diferensi lokasi pariwisata, menilai kepuasan pelanggan dengan mendapatkan umpan balik rutin dari pengunjung. Yang keempat adalah menjaga dan memproyeksikan tujuan yang menarik. Dalam aspek ini, menekankan ekowisata menuju ekonomi yang layak dengan memberikan citra positif dan konsisten untuk memastikan alam dan kualitas pengalaman yang cocok antara citra merek dan harapan wisatawan, memberikan keselamatan dan keamanan bagi para pengunjung, melestarikan kualitas lingkungan sebagai manfaat terhadap layanan ekosistem untuk masyarakat lokal. Dengan hasil yang lebih terperinci, Waring and Neil memberikan indikator ideal ekowisata sebagai dasar kegiatan ekowisata. Yang pertama, tidak boleh merusak sumber daya, pembangunan, dan harus sesuai dengan praktik terbaik yang berkelanjutan secara ekologis.
mempertahankan matrik keanekaragaman hayati untuk mengukur apakah sumber daya serta lingkungan lokal atau keanekaragaman hayati dapat dilestarikan dengan baik selama pelaksanaan proyek. Yang kedua, harus memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan jangka panjang bagi masyarakat lokal. Menghasilkan manfaat dari proyek yang menghasilkan peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, misalnya pekerjaan langsung, pekerjaan tidak langsung, serta pekerjaan yang dipicu, dan perusahaan karena investasi dalam bisnis pariwisata. Yang ketiga, harus mengenali batasan pertumbuhan dan kebutuhan manajemen yang berorientasi pada pasokan. Di sini memperkirakan kapasitas situs pariwisata sebagai kapasitas maksimal bagi para pengunjung untuk berkunjung ke lokasi wisata. Yang keempat, harus mempersiapkan wisatawan untuk meminimalkan dampak negatif melalui pendidikan, pemeliharaan kelompok kecil, penggunaan sumber daya minimal, dan menghindari area-area yang sensitif. Mendidik pengunjung untuk memahami hubungan antara lingkungan dan batasan pertumbuhan. Yang kelima, harus memberikan pelatihan lintas budaya untuk staf yang sesuai. Di sini bisa dilakukan dengan menghormati budaya lokal dan mendidik pengunjung tentang keanekaragaman hayati lokal, meningkatkan layanan ekosistem bagi masyarakat lokal. Yang keenam, harus melibatkan pendidikan dan pemahaman antara semua pemangku kepentingan dan pengakuan nilai sumber daya intrinsik dan mendorong tanggung jawab etis terhadap lingkungan alam dan budaya. Yang ketujuh, peka dan secara cermat menafsirkan kebudayaan pribumi. Dan yang terakhir adalah pemasaran itu akurat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis keuangan. Di sini disediakan data hipotesis proyek ekowisata yang akan dilaksanakan dalam periode proyek 10 tahun dengan harga diskon 13% untuk setiap tahunnya. Tujuan proyek ini adalah untuk meningkatkan manfaat kawasan konservasi alam atau hutan dengan meningkatkan indeks keanekaragaman untuk menunjukkan peningkatan konservasi alam dalam istilah tambahan. Indikator ini menunjukkan bagaimana proyek ekowisata dapat meningkatkan indeks keanekaragaman hayati menjadi mendekati 1. Hasil proyek ditunjukkan pada gambar 1.2. Di sini, teman-teman dapat melihat pada gambar 1.2, terlihat dampak dari penambahan dan tanpa proyek yang membedakan gap sebagai tambahan proyek untuk meningkatkan indeks keanekaragaman hayati. Estimasi ini dihitung berdasarkan asumsi bahwa dengan proyek ekowisata, masyarakat lokal mampu membiayai peningkatan keanekaragaman di kawasan hutan lokal. Kegiatan pembiayaan ini dilakukan melalui ekowisata dengan mendirikan situs pariwisata sebagai belanja modal dan belanja operasional yang berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan manfaat untuk meningkatkan pendapatan di sekitar kawasan. Selanjutnya, teman-teman dapat melihat pada gambar 1.3. Di sini terlihat bahwa proyek ekowisata menghasilkan penciptaan tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan dari yang awalnya 7.500.000 menjadi 23 juta untuk setiap tahunnya. Manfaat ini diperoleh masyarakat lokal yang meningkatkan peningkatan sumber daya alam dan juga penciptaan tenaga kerja. Dalam hal pertumbuhan inklusif, peningkatan partisipasi penciptaan tenaga kerja rata-rata meningkat 2 kali lipat, yaitu 2,05 per pekerja selama pelaksanaan proyek. Saya berasumsi bahwa pengunjung datang ke lokasi wisata ini dengan tidak berlebihan. Asumsi dalam setahun yaitu 2.500 pengunjung setiap tahun tanpa ada peningkatan. Pendapatan dihasilkan melalui 3 jenis pekerjaan, yaitu pekerjaan kabin, daya tarik pengunjung, dan hanya berjalan di sekitar lokasi. Saya memberlakukan tiket atraksi dengan harga yang sama dengan tiket masuk. Setiap pengunjung akan mendapatkan atraksi dengan bermain paintball, flying fox, dan atraksi lainnya. Dengan penawaran ini, biasanya pengunjung akan mengambil kedua tiket tersebut selain tiket masuk. Dan
menurut analisis Financial Economic Rate of Return dihitung sebesar 20,4%, yang berarti proyek ini layak untuk dilanjutkan untuk dilaksanakan. Setelah menjelaskan materi mengenai ekowisata menuju pembangunan berkelanjutan, saya beropini bahwa menurut saya hubungan antara proyek ekowisata dan indeks keanekaragaman adalah sebagai hasil untuk melestarikan lingkungan di lokasi pariwisata. Tujuan proyek ini adalah untuk menghasilkan analisis keuangan antara ekowisata dan indikator penting sebagai pariwisata berkelanjutan, serta memberikan kita secara langsung bagaimana cara mengukur ekowisata sebagai proyek berkelanjutan menuju pertumbuhan inklusif. Hubungan khusus antara pariwisata dan pembangunan berkelanjutan muncul karena 3 aspek penting, yaitu interaksi, kesadaran, dan ketergantungan. Aspek interaksi muncul karena sifat pariwisata berdasarkan pengalaman tempat-tempat baru yang melibatkan interaksi lingkungan lokal, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pengunjung dan masyarakat tuan rumah. Sedangkan aspek kesadaran merupakan kepedulian terhadap masalah lingkungan dan perbedaan antar bangsa dan budaya yang mempengaruhi sikap dan kesadaran terhadap isu-isu keberlanjutan. Dan yang terakhir adalah aspek ketergantungan, sebagai hubungan yang kuat antara pengalaman utuh, lingkungan yang bersih, kawasan alam yang menarik, sejarah otentik, dan tradisi budaya di mana para pelaku tersebut saling terkait. Melalui aspek-aspek tersebut, pariwisata menghasilkan situasi sensitif yang menghasilkan keuntungan dan kerugian. Keuntungan pariwisata menciptakan peluang untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui stimulasi investasi untuk layanan lokal, mendatangkan nilai tambah ekonomi sumber daya alam dan kebudayaan untuk lebih banyak melestarikan dan meningkatkan dukungan pelestarian baik dari masyarakat lokal maupun pengunjung, serta meningkatkan manfaat bersama antara lingkungan dan hubungan antar budaya. Di sisi lain, pariwisata menyebabkan tekanan langsung dari ekosistem yang rapuh terhadap degradasi lingkungan fisik dan gangguan terhadap satwa liar, meningkatkan tekanan terhadap masyarakat lokal dan menyebabkan dislokasi masyarakat asli yang akan berkontribusi terhadap pencemaran lokal dan global, serta merugikan lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya yang langka, terutama tanah dan air, yang menyebabkan sumber pendapatan yang rentan dan tidak stabil akibat berkurangnya layanan ekosistem di lokasi pariwisata. Pengembangan pariwisata dilakukan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan merupakan usaha secara berencana dan terstruktur. Arah kebijakan, strategi, dan program pengembangan pariwisata harus dibuat selaras dan sinergi dengan arah kebijakan pembangunan kepariwisataan secara nasional, agar tidak menyimpang dari tujuan pembangunan kepariwisataan. Kegiatan kepariwisataan dapat menjadi solusi untuk mengeluarkan masyarakat dari jurang kemiskinan. Beberapa daerah, kota, ataupun kabupaten telah berhasil menggunakan pariwisata untuk mengembangkan daerahnya. Namun, pemanfaatan sumber daya pariwisata juga mesti selaras dengan pembangunan berkelanjutan, di antaranya pariwisata berlandaskan budaya lokal dan pemberdayaan kelompok masyarakat. Pembangunan pariwisata berkelanjutan membutuhkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dari keseluruhan tahapan pembangunan, dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Pengembangan pariwisata selayaknya mengikuti prinsip-prinsip keberlanjutan yang mengintegrasikan keberlanjutan ekologi, sosial, dan ekonomi. Ekowisata selain memberi manfaat bagi masyarakat lokal, juga memberi kontribusi langsung bagi kegiatan konservasi. Selain itu, pengelolaan secara terpadu diperlukan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan,
dan evaluasi yang mampu mengintegrasikan semua kepentingan stakeholders. Untuk mencapai pariwisata berkelanjutan, dibentuk unsur utama dari pariwisata berkelanjutan dengan menentukan faktor-faktor seperti pemanfaatan sumber daya lingkungan secara optimal, penghormatan terhadap keaslian sosiokultural masyarakat asli dan lokal untuk melestarikan warisan budaya dan nilai tradisionalnya dengan meningkatkan pemahaman dan toleransi antar budaya, serta memastikan bahwa proyek ekowisata dapat dijalankan operasi ekonomi jangka panjang, menghasilkan manfaat dan pertumbuhan inklusif, pendapatan yang stabil, dan penciptaan lapangan pekerjaan. Baik teman-teman, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat salah kata atau penyampaian saya yang kurang jelas. Semoga presentasi saya dapat memberi manfaat bagi teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.